Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur semuanya teman-teman. Kali ini saya akan mentutorialkan bagaimana cara pemasangan atau merakit head Matic Yamaha ya. Ini jenis X-Red ya, Mio GT itu sama ya, dan yang lain-lainnya. Oke, sebelumnya jika video ini bermanfaat bagi teman-teman, mohon kiranya untuk kalian komen, share, and subscribe ya teman-teman ya, untuk mendukung saya lebih semangat lagi untuk membuat tutorial ya teman-teman. Kita sama-sama belajar, saya juga pemula ya. Bila dari video saya ada yang salah atau ada kekurangan, mohon kritik dan sarannya. Oke, langsung saja kita lanjut pemasangan teman-teman ya. Yang pertama kita pasang ring tahanan per klep ya teman-teman. Ini bebas ya teman-teman, mau in mau out ya teman-teman. Jadi bebas mau masangnya di sebelah mana, langsung kita masukkan aja ke sini ya teman-teman ya. Nah, dia posisinya di sini teman-teman ya. Oke, lanjut ke pemasangan seal clamp ya teman-teman. Jangan lupa untuk seal clamp ini gunakan yang ori ya teman-teman ya, biar lebih awet gitu. Kasih pelumas ya teman-teman. Sebelum pemasangan pastikan kasih pelumas agar masuknya lebih mudah dan tidak melukai seal ini ya teman-teman. Oke, tinggal tekan aja. Nah, blast gitu ya. Ini enggak seperti seal yang kayak Beat gitu ya, yang Mio Karbu gitu, yang klek gitu. Ini enggak ya. Ini dia seperti samanya kayak Pega dia ya, seal clampnya. Kalau Mio itu masih sama dengan motor-motor Beat gitu ya. Kalau ini berbeda dia teman-teman. Dia tidak ada per-pernya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi caranya masukkan ke dalam obeng. Ini cara mudah saya masukkan ke obeng begini, obeng kecil. Tinggal dimasukkan ke bos klep ini ya teman-teman ya. Tinggal ditekan ya. Plus pastikan rata ya teman-teman ya. Dipastikan rata. Karena kalau nggak rata nanti dikhawatirkan bocor ya teman-teman. Akan ngebul nanti di awal motor dihidupkan. Oke, selanjutnya pemasangan palep atau klep ya teman-teman. Seperti biasa, in ke in, X ke X ya teman-teman. Ini jatuh teman-teman. Ini kita pasang belakangan aja bisa ya teman-teman ya. Bagaimana kita mudahnya gitu mengerjakan kebiasaan kita ya teman-teman ya. Yang penting tujuannya sama gitu ya teman-teman. Oke, setelah terpasang jangan lupa di bagian pembakaran atau bagian klep di payung klepnya diganjel ya teman-teman untuk pemasangan pre-klep ini ya. Nah, untuk pemasangan pre-klep ini diganjel teman-teman ya. Mana yang terlebih dahulu mau dipasang, saya mau pasang in, berarti lebih dominan ke in ganjelnya ya teman-teman ya. Tinggal dijejek aja gitu pakai cokor gini teman-teman ya. Kalau saya biasa menggunakan kaki ya teman-teman, karena saya sendirian gitu. Tadi yang jatuh jangan lupa dipasang kembali teman-teman, jangan sampai lupa. Nanti kalau lupa si headnya akan terlubangi oleh per dia lama kelamaan ya. Ini kan terbuat dari besi si ringnya, kalau ini kan aluminium dia. Nah, lalu kemudian dipasang per klepnya ya teman-teman. Ini perlu diingat ya teman-teman, untuk per klep ini yang seperti biasa, seperti video-video saya sebelumnya, ini yang rapat itu ke bawah ya teman-teman ya, yang renggang ke bagian atas ya teman-teman. Ada perbedaannya, bisa teman-teman perhatikan. Ini lebih rapat, ini kan lebih renggang, berarti ini bagian atas ya teman-teman ya, ini bagian bawah. Oke, langsung kita pasang. Ingat ya, yang rapat ya teman-teman ya. Kita pastikan ringnya udah terpasang, sealnya udah. Nah, tinggal kita pasang kuku klep ya teman-teman ya.
Seperti ini teman-teman ya. Kita pasang dulu di sini. Nah, untuk posisi ini pastikan ini lurus ya. Ini sebenarnya tidak ada standarnya ya teman-teman. Cuman kalau saya bongkar-bongkar motor baru gitu yang habisan oli, dia posisinya sejajar ya teman-teman ke atas ya. Sesuai bekas klepnya tuh lurus, dia bergaris lurus. Jadi si celah ini lurus dia teman-teman, seperti ini ya. Seperti ini ya. Nah, tapi itu sebenarnya mau bagaimana juga yang penting masuk, nggak jadi masalah ya teman-teman. Cuman saya mengikuti karena ini motor standar ya, mengikuti pabrikan aja gitu. Sebetulnya mah kalau secara mekanisme sih seharusnya tidak terjadi masalah ya, yang penting terpasang dengan baik gitu ya teman-teman. Oke, pastikan masuk dan rata ya teman-teman. Saya biasa menekannya pakai kunci Y ya teman-teman ya. Tinggal ditekan aja teman-teman. Cara mudahnya begini ya teman-teman, lurus ya teman-teman, tuh lihat lurus. Nah, tinggal ditekan ya teman-teman, pastikan ganjel di bawahnya pas ya. Nah, sudah masuk teman-teman dengan sempurna ya. Dia sejajar ya teman-teman. Kalau ada celah begini nggak apa-apa ya teman-teman, yang penting sejajar seperti ini. Sebetulnya mau bagaimanapun yang penting masuknya sempurna, tidak menjadi masalah ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Ini yang in ya, kita lanjut yang X ya teman-teman. Oke, jangan lupa ring tahanan per klep ini ya teman-teman, jangan sampai tertinggal ya. Kita perhatikan kembali yang rapat bagian bawah ya, ingat teman-teman, yang renggang bagian atas untuk per klep ini. Lanjut pemasangan kuku lap seperti tadi, lakukan hal yang sama ya teman-teman, biar lebih mudah masuknya. Tinggal ditekan ya teman-teman. Sudah ya teman-teman, terpasang dengan baik. Sudah terpasang dengan baik. Lanjut kita pasang noken as ya teman-teman. Untuk noken asnya dikasih pelumas dulu ya teman-teman, jangan lupa dikasih pelumas dulu. Nah, kasih pelumas dulu, diputar begini ya teman-teman. Jangan lupa bagian dalam juga dikasih pelumas, agar nanti pas start awal dia sudah ada pelumas ya teman-teman ya. Nah, tinggal pasang rocker arm atau klep ya teman-teman. Ini ya teman-teman, perlu diingat buat teman-teman, rocker arm ini nilainya berbeda ya, angkanya berbeda teman-teman ya. Nilai terkecil adalah nilai buat posisi in ya teman-teman. Perlu diingat ya teman-teman, ketika kalian nanti bongkar tapi terlanjur tidak memperhatikan ini. Buat kalian yang kebingungan, ini 83 sama 84, intinya nilai terkecil adalah in ya teman-teman ya. Oke, langsung kita pasang ya teman-teman. Nilai terkecil adalah in ya teman-teman. Kita pasang yang in dulu ya teman-teman. Oke, posisikan dulu ya teman-teman. Terus asnya dikasih pelumas biar mudah untuk pemasangan. Nah, dibarengin ya teman-teman ya, masukinnya sama bosnya ini ya teman-teman ya, karena kalau nggak bareng susah dia masuknya. Nah, tinggal gini aja ya teman-teman ya, mudah. Kalau jenis-jenis ini tuh beda dengan kayak Mio karbu gitu ya, susah dia, nggak bisa pakai tangan begini, harus pakai bau 12 gitu, ditekan agak digetok sedikit gitu ya teman-teman. Nah, untuk celah klepnya ini teman-teman ya, standarnya in adalah 10 out 15 ya teman-teman ya. Tapi jangan berpatokan ke itu ya teman-teman, karena ini kan motor udah bukan baru lagi gitu, gimana ketemunya aja gitu, gimana enaknya gitu ya teman-teman ya.
Oke, kita masukkan asnya ya teman-teman ya. Nah, kita barengin, kalau nggak bareng agak sedikit susah dia teman-teman. Nah, gitu ya. Cukup ya teman-teman ya. Cukup seperti ini ya teman-teman untuk pemasangan head ini. Head X-Red gitu ya. Oke, saya rasa cukup ya teman-teman. Perlu diingat ya teman-teman, tadi in adalah nilai terkecil. Oke, sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan dari saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mengharapkan juga kritik dan sarannya dari teman-teman apabila cara kerja saya, cara pemasangan saya ada yang salah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.